Selamat sore teman-teman semua. Di video kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu aplikasi Caltech Explorer, merupakan sebuah final project dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari kampus TIMIK Palangkaraya dan dari jurusan Teknik Informatika. Nah, kami dari kelas TIB, sebelum melanjutkan presentasi, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Praja Anugrah Pertama dengan NIM C2355201054. Saya Andrea Niki Lusmana dengan NIM C2355201044. Saya Nathaniel Paskaharap dengan NIM C2355201058. Dan aku, Marcelino Eka Putra, dengan NIM C2355201055. Dan saya Tanto dengan NIM C2355201076. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang aplikasi Caltech Explorer. Nah, di sini terbagi menjadi 5 poin. Untuk yang pertama, aplikasi Caltech Explorer ini merupakan platform berbasis mobile yang dirancang untuk memberikan informasi kepada wisatawan mengenai destinasi wisata alam dan budaya di Kalimantan Tengah. Pengguna aplikasi ini dapat mengeksplorasi berbagai tempat wisata, mulai dari destinasi alam yang indah hingga situs-situs budaya yang penuh dengan nilai sejarah dan tradisi. Yang kedua, aplikasi ini berfokus pada 3 kategori wisata. Wisata yang pertama itu wisata alam, yang kedua wisata budaya, dan ketiga wisata air. Untuk poin yang ketiga ini meliputi untuk fitur utamanya. Di sini ada gambar dan deskripsi destinasi. Kedua, lokasi destinasi terhubung dengan Google Maps. Dan selanjutnya ini untuk poin keempat ditujukan bagi wisatawan umum, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah, sebagai panduan digital saat menjelajahi destinasi wisata. Untuk poin kelima, aplikasi ini dirancang untuk berfungsi saat offline, kecuali fitur peta interaktifnya yang membutuhkan koneksi internet. Yang selanjutnya di sini ada deskripsi umum untuk sistemnya, terbagi menjadi 6 poin. Untuk yang pertama, aplikasi Caltech Explorer ini adalah platform mobile berbasis router yang dirancang khusus untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk poin kedua, informasi yang ditampilkan dalam aplikasi mencakup wisata alam, budaya, dan wisata air yang dapat dipilih langsung oleh pengguna berdasarkan kategori yang tersedia. Poin ketiga, untuk setiap destinasi wisata disajikan secara lengkap dengan gambar pendukung, deskripsi tempat, serta tautan langsung ke Google Maps untuk memudahkan navigasi ke lokasi. Poin selanjutnya, nomor 4, pengguna yang berperan sebagai wisatawan dapat menelusuri daftar destinasi berdasarkan kategori untuk melihat detail informasi dan mengakses lokasi wisata serta mengakses lokasi wisata secara interaktif. Selanjutnya poin kelima, dan di sini ada untuk deskripsi untuk peran admin. Nah, admin ini memiliki peran penting dalam memperbarui konten destinasi wisata, termasuk menambahkan informasi baru, mengedit data yang sudah ada, maupun menghapus destinasi yang tidak relevan lagi. Dan untuk poin terakhir, untuk deskripsinya, ini merupakan dalam sistem aplikasi ini berfokus pada 2 jenis aktor utama, yaitu pengguna atau wisatawan sebagai pihak yang mengakses konten, dan yang selanjutnya ini ada admin sebagai pengelola data serta struktur konten aplikasi. Dan ini untuk tampilan UI UX aplikasinya, dan di sini terbagi menjadi 5. Pengunjung untuk mencari destinasi wisata, dan yang kedua ini ada admin untuk mengelola data wisata. Ketiga, kategori wisata, dan keempat ini kategori wisata juga, serta kelima juga kategori wisata. Di sini ada 3 kategori wisata seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Dan ini untuk yang selanjutnya, dan ini untuk tampilan
aplikasinya jika sudah masuk ke dalam aplikasi, dan di sini ada kata sambutan jika sudah memasuki aplikasinya, dan ada juga untuk pihak pengembangnya. Ini dari termasuk tugas kelompok juga sih. Jika kampus memang cukup ambisius untuk membantu kami, bolehlah untuk membantu dalam mendanai untuk mengembangkan aplikasi ini, karena ini cukup menarik ya, karena memang belum ada untuk aplikasi yang sejenis ini di Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya di sini juga ada untuk tampilan UI-nya. Nah, di sini sudah ada untuk beberapa pilihan wisatanya, dan di sini untuk deskripsi tempat wisata agar wisatawan bisa mengetahui tentang apa-apa saja yang ada di tempat wisata tersebut. Ini juga termasuk untuk UI UX-nya, untuk tambahan deskripsi, dan ini untuk Google Maps-nya. Nah, dari sini jika ingin masuk ke dalam Google Maps, maka pengguna harus masuk ke mode online agar bisa menggunakan Google Maps. Untuk aplikasi Kalteng Explorer ini dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi berbagai kategori wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Desain UI UX aplikasi ini berfokus pada kenyamanan pengguna dengan navigasi yang sederhana dan dengan tampilan yang clean. Nah, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diki. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pengguna. Nah, bisa dilihat kategori pengguna, ada tugas, dan hak akses aplikasi. Nah, untuk pengguna atau wisatawan, nah, wisatawan tugasnya mencari dan melihat destinasi wisata yang tersedia. Nah, untuk hak akses aplikasinya, pengguna bisa melihat destinasi wisata, melihat detail destinasi berdasarkan kategori yang dipilih. Untuk admin, tugas admin mengelola dan memperbarui destinasi wisata. Nah, untuk hak akses ke aplikasi, nah, untuk admin menambah, mengedit, dan menghapus destinasi wisata dan dalam aplikasi, memperbarui informasi yang ada di aplikasi. Nah, poin pertama, pengguna atau wisatawan memiliki hak akses untuk melihat berbagai destinasi wisata berdasarkan kategori yang mereka pilih, misalnya wisata alam, wisata budaya, atau wisata air. Nah, poin kedua, nah, ini untuk admin memilih hak akses penuh untuk mengelola data destinasi wisata, termasuk menambah, mengedit, atau menghapus destinasi yang ada di dalam aplikasi. Nah, admin bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang ditampilkan selalu relevan dan akurat. Nah, slide selanjutnya, batasan aplikasi. Poin pertama, aplikasi yang terhubung dengan sistem eksternal atau API pihak ketiga. Semua data destinasi wisata disimpan secara lokal di dalam aplikasi. Poin kedua, informasi destinasi wisata harus dimasukkan dengan format data yang seragam, misalnya gambar, deskripsi, dan lokasi. Karena ketidaksesuaian format dapat menyebabkan kegangguan dalam tampilan. Poin ketiga, meskipun Flutter mendukung berbagai platform, aplikasi ini hanya bisa dikembangkan untuk Android, tidak bisa untuk iOS dan lain-lain, hanya untuk Android. Nah, poin keempat, aplikasi dapat digunakan tanpa koneksi internet, nah, kecuali membuka Google Maps untuk membaca data destinasi. Namun fitur tersebut seperti Google Maps, nah, kita harus membutuhkan akses agar kita bisa mencapai lokasi yang kita pilih. Poin kelima, performa aplikasi dapat menurun pada perangkat dengan spesifikasi rendah, terutama perangkat dengan memori terbatas atau prosesor lama. Kalau teman-teman mempunyai prosesor lama atau perangkatnya keluaran lama, mungkin susah ya. Nah, poin keenam, aplikasi tidak memiliki fitur e-commerce atau pemesanan tiket. Nah, ini kita langsung ke sana bayar tiketnya langsung secara offline. Nah, kita ke wisatanya, kita bayar tiket, lalu kita bisa masuk ke dalam wisata yang kita pilih. Nah, poin ketujuh, tidak terdapat sistem autentikasi pengguna seperti login atau pendaftaran. Nah, di sini kita menampilkan aja tanpa menggunakan akun atau login. Kita langsung bisa mengakses aplikasi.
Nah, poin ke-8, cakupan wisata yang tersedia terbatas pada destinasi yang telah dimasukkan oleh admin, sehingga belum mewakili seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nathanael. Oke, saya akan melanjutkan apa yang dibahas teman saya tadi sebelumnya. Saya akan membahas di batasan perancangan. Yang pertama, aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter SDK versi 3.7.2, sehingga pengembangan dibatasi hanya untuk platform Android dan tidak mengakomodasi framework lain seperti React Native atau Kotlin. Yang kedua, penggunaan library seperti Flutter Launcher Icons dan URL Launcher membatasi interaksi aplikasi hanya dengan fitur peluncuran icon dan tautan eksternal seperti ke Google Maps. Ketiga, ukuran aplikasi dibatasi agar tetap ringan, yaitu di bawah 80 MB, sehingga media visual seperti gambar dan yang lainnya harus dioptimalkan untuk menjaga performa dan efisiensi penyimpanan. Keempat, tidak terdapat fitur pencarian manual. Pengguna hanya dapat mencari destinasi melalui pemilihan kategori wisata, bukan melalui input teks atau keyword search. Yang keenam, tidak tersedia koneksi ke cloud database atau server eksternal. Seluruh informasi disimpan lokal di perangkat pengguna tanpa proses sinkronasi ke server. Ketujuh, aplikasi hanya mendukung perangkat Android sehingga tidak bisa dijalankan di iOS, desktop, atau web browser. Jadi, jika teman-teman ingin aplikasinya ada di HP, jangan pakai iOS, jangan pakai IP kalian, pakai Android aja. Android selalu di hati, teman. Nah, lanjut lingkungan operasi. Yang pertama, platformnya adalah yang disarankan Android 5.0 Lollipop atau yang lebih baru. Dan kedua, ini adalah minimum HP untuk bisa diinstal aplikasi ini di HP kalian, yaitu prosesor 1,5 GHz minimumnya, RAM 2 GB minimum, penyimpanan 50 MB untuk instalasi aplikasi. Itu saja untuk minimal untuk spek HP kalian yang bisa dioperasikan aplikasi ini. Lingkungan operasi aplikasi difokuskan untuk platform Android karena Flutter yang digunakan ada sebagai framework sangat mendukung pengembangan aplikasi Android dengan spesifikasi minimum yang ringan. Aplikasi ini tetap bisa digunakan di banyak jenis smartphone. Oke, sampai situ saja penjelasan saya. Untuk slide selanjutnya yaitu deskripsi kebutuhan akan dilanjutkan oleh teman saya itu admin Praja. Setelah setelah deskripsi setelah lingkungan operasi, di sini saya gilirannya untuk menjelaskan apa itu deskripsi kebutuhan. Jadi deskripsi kebutuhan dalam aplikasi Caltech Explorer ini yang pertama itu dibagi jadi 3. Nah, jadi yang nomor 1 ada antarmuka pemakai. Jadi pengguna itu dapat mengoperasikan aplikasi ini melalui layar sentuh seperti mengetuk tab layar untuk memilih menu atau destinasi wisata. Kemudian di situ ada penambahan fitur yaitu geser swipe. Jadi untuk kategori wisata air, wisata alam, dan wisata budaya itu jika kita ingin memilihnya, itu ada fitur geser atau swipe. Nanti akan saya review aplikasinya. Nah, kemudian ada pin to zoom itu untuk memperbesar gambar atau peta destinasi wisata. Jadi kalau mau lihat dari dekat bisa di zoom. Kemudian lanjut yang kedua, ada antarmuka perangkat lunak. Jadi aplikasi Caltech Explorer ini menyediakan link eksternal yang mengarah pengguna ke Google Maps. Nah, jadi untuk antarmuka perangkat lunak itu hanya link yang ada di aplikasi itu saja, di bagian bawah ketika wisatanya diklik gitu. Nah, jadi untuk antarmukanya itu saja sih gitu, yang mengarahkan ke lokasi. Lanjut yang ketiga ada antarmuka komunikasi. Jadi aplikasi Caltech Explorer ini memerlukan koneksi jaringan untuk fitur interaktif seperti penggunaan Google Maps. Nah, walaupun aplikasi ini offline, tapi tetap membutuhkan jaringan ya, hanya untuk membuka lokasi destinasi wisatanya saja. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas use case. Nah, untuk use case sendiri, di sini ada aktor dan admin. Saya jelaskan yang admin dulu. Nah, jadi admin itu di intro aplikasi yang pertama itu dia mengakses intro aplikasi. Jadi kemudian di halaman utama itu dia include ke intro aplikasi. Kemudian kategori wisata dia include ke halaman utama, lalu daftar wisata dia include juga ke halaman utama. Dan di daftar wisata ada fitur peta lokasi, ada galeri, ada deskripsi, dan ada rating Google Maps yang include di daftar wisata. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa di sini dari halaman utama include ke intro aplikasi? Karena dia tidak akan bisa masuk ke halaman utama jika tidak melewati intro aplikasi. Oke, lanjut lagi di sini kita langsung ke admin. Nah, admin ini saya bikinkan satu aktor lagi di use case ini.
karena dia itu perlu dijabarkan bahwa dia itu bisa menghapus, admin ini bisa menghapus wisata, menambah wisata, mengedit wisata, dan mengubah tampilan aplikasi yang include di daftar wisata. Sebenarnya kalau include ini dia include ke semua ya, intinya mengubah tampilan aplikasi lah, semua apapun yang ada di aplikasi itu diubah oleh admin. Oke? Nah, lanjut. Kemudian di sini definisi use case dan definisi aktor akan dijelaskan oleh Marcelino. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali, melanjutkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi use case. Yang pertama itu adalah intro aplikasi. Nah, jadi intro aplikasi ini menampilkan dua halaman pembuka yang memperkenalkan tujuan aplikasi dan profil tim pengembang sebelum pengguna masuk ke halaman utama. Seperti yang sebelumnya ada fotonya. Kemudian yang kedua itu halaman utama berisikan daftar kategori wisata yang dapat dipilih pengguna untuk menjelajah destinasi sesuai minat. Kemudian yang ketiga, memilih destinasi wisata. Setelah memilih kategori, pengguna dapat memilih salah satu destinasi dari daftar yang tersedia. Jadi tidak bisa mencari secara manual ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah melihat detail destinasi. Pengguna dapat melihat informasi lengkap suatu destinasi termasuk gambar, deskripsi, lokasi, dan rating. Kemudian yang kelima, akses lokasi via Google Maps. Pengguna dapat membuka tautan di Google Maps untuk melihat rute arah menuju lokasi destinasi. Jadi sistemnya itu sudah di link ya sama Google Maps supaya bisa langsung melihat, dan ini perlu online dan tidak bisa offline. Yang keenam adalah admin tambah destinasi. Admin menambah destinasi baru dengan detail lengkap termasuk gambar dan lokasi. Kemudian nomor 7, admin edit destinasi. Admin memperbarui data destinasi yang sudah ada jika perubahan atau koreksi informasi. Jadi yang ke-8, admin atau hapus destinasi. Admin menghapus destinasi wisata yang tidak lagi tersedia atau tidak relevan untuk ditampilkan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, admin itu harus melakukan maintenance atau menghapus sementara atau secara permanen jika ada perubahan data yang signifikan. Kemudian selanjutnya adalah definisi aktor. Nomor 1, pengguna atau wisatawan. Aktor ini memiliki peran sebagai pengguna utama aplikasi yang dapat menjelajah berbagai informasi destinasi wisata. Pengguna dapat memilih kategori wisata, melihat daftar destinasi, mengakses detail informasi seperti gambar dan deskripsi, serta menggunakan fitur untuk melihat lokasi destinasi di Google Maps. Yang kedua adalah admin. Nah, aktor dari admin ini bertanggung jawab dalam pengelolaan data destinasi wisata di dalam aplikasi. Admin memiliki hak akses penuh untuk menambahkan destinasi baru, memperbarui informasi yang ada, menghapus destinasi yang tidak relevan, serta mengelola tampilan antarmuka aplikasi agar tetap up to date dan informatif. Oke, selanjutnya kebutuhan fungsional. Yang pertama, aplikasi harus menampilkan halaman intro yang menjelaskan tujuan aplikasi serta saat pertama kali dibuka. Nah, setelah intro, aplikasi menampilkan profil singkat tim pengembang sebelum masuk halaman utama, seperti foto-foto sebelumnya. Pengguna dapat memilih kategori wisata seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata air yang tampil di Casper atau swipe, tergantung dari admin menambahkannya seberapa banyak ya. Kemudian ada aplikasi menampilkan daftar destinasi wisata berdasarkan kategori yang dipilih oleh pengguna. Seperti yang dijelaskan tadi, tidak bisa mencari secara manual menggunakan search, tapi memang sudah ditampilkan daftarnya. Kemudian setiap destinasi wisata menampilkan informasi lengkap seperti gambar, deskripsi, dan lokasi yang kemudian bisa jika lokasi ditekan bisa diarahkan ke Google Maps. Kemudian aplikasi menyediakan tombol tautan ke Google Maps untuk memudahkan pengguna melihat lokasi wisata secara langsung. Kemudian aplikasi mendukung interaksi intuitif seperti swipe dan tap, serta tombol aksi seperti jelajahi sekarang. Selanjutnya, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data destinasi wisata sesuai kebutuhan. Kemudian, materi selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah availability. Aplikasi harus tetap berfungsi penuh secara offline, kecuali saat mengakses Google Maps yang memerlukan internet. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aplikasi ini kan bisa diakses secara offline sebenarnya. Tapi ketika ingin mengakses Google Maps,
itu harus online. Kemudian yang kedua adalah reliability. Aplikasi harus tetap stabil dan tidak crash meskipun digunakan dalam kondisi tanpa internet. Yang ketiga adalah ergonomi. Antarmuka harus intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna umum tanpa perlu pelatihan khusus, agar jadi pemula pun bisa langsung menyesuaikan diri dengan aplikasinya. Yang keempat adalah portability. Aplikasi harus dapat berjalan di berbagai perangkat Android dengan versi dan spesifikasi yang berbeda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi ini dapat dijalankan melalui Android 5 ke atas. Kemudian yang kelima adalah memory efficiency. Ukuran aplikasi tidak melebihi 80 MB dan hemat pengguna memori perangkat. Yang keenam adalah respon time. Waktu respon aplikasi harus cepat, terutama saat menampilkan data lokal destinasi wisata, supaya tetap real time dan nggak nyasar kemana-mana ya. Yang ketujuh adalah safety dan security. Aplikasi tidak menyimpan atau mengumpulkan data pribadi pengguna. Data lokasi hanya digunakan sementara untuk keperluan peta. Seperti yang juga setelah dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi ini tidak memerlukan login, jadi tidak mengumpulkan data pengguna. Oke, saya rasa sekian dulu untuk bagian saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan review untuk aplikasinya di emulator Android. Nah, kalau untuk codingan kurang lebih seperti ini. Ada screen, widget, intro screen 1, 2, detail screen. Nah, oke, tapi karena kita tidak membahas program, langsung saja kita ke emulatornya. Nah, jadi di sini saya akan review sedikit untuk aplikasi Caltech Explorer-nya yang akan bisa kalian gunakan. Nah, di sini intronya, intro pertama. Nah, ini dia seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sini ada wisata air, wisata alam, wisata budaya yang bisa diklik. Nah, wisata air, wisata alam, wisata budaya. Nah, jadi kalau diklik ada rating dari Google Maps, deskripsi, galeri. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini untuk melihat lokasinya dari Google Maps. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya. Di sini akhir dari presentasi kami. Nah, di sini saya akan memberitahu cara installnya. Jadi aplikasi ini sudah kami buat. Jadi yang pertama itu teman-teman klik link Mediafire yang kami berikan. Jadi untuk presentasi ini kan kami upload ke YouTube. Teman-teman tinggal buka di deskripsi YouTube atau di komentar akan kami tambahkan link Mediafire aplikasi kami. Nah, jadi teman-teman klik, nanti dia akan masuk ke Mediafire. Habis itu teman-teman tinggal klik saja. Kalau sudah muncul pop-up seperti ini tuh tinggal klik download. Setelah klik download, kemudian tinggal buka aplikasi Caltech Explorer-nya. Maka aplikasi sudah siap digunakan dan siap diinstal di device teman-teman semua. Perlu saya tambahkan kenapa aplikasi ini hanya untuk Android, karena keterbatasan kami, keterbatasan perangkat lebih tepatnya. Kami tidak mempunyai perangkat macOS gitu. Jadi kalau untuk Android itu harus pakai Windows. Kalau upload untuk aplikasi iOS dia harus butuh macOS juga, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, mungkin sekian dari presentasi kami. Begitulah kira-kira proyek kami. Dan tujuan lain dari pembuatan aplikasi ini selain memperkenalkan wisata alam yang ada di Kalimantan Tengah, melewat aplikasi ini juga kami ingin menyadarkan anak-anak muda yang ada di Kalimantan Tengah untuk berkunjung dan menikmati wisata alam serta menjaganya. Jangan terlalu fokus dengan wisata dan budaya luar sehingga lupa dengan wisata dan budaya yang ada di sekitar kita sendiri. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di final project karya-karya OPM selanjutnya.